Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran biologi kelas 10. Kita akan melanjutkan materi tentang protista bagian ketiga atau bagian terakhir, di mana yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang protista mirip jamur. Adapun, nanti kita akan bahas pertama mengenai ciri-cirinya atau karakteristik, protista mirip jamur. Terus yang kedua, klasifikasi dari protista mirip jamur ini. Baik, kita bahas yang pertama tentang ciri-ciri protista mirip jamur. Seperti kita ketahui bahwa protista mirip jamur ini tidak dikelompokkan ke dalam dunia fungi atau jamur yang sebenarnya, tetapi dikelompokkan dalam dunia protista. Kenapa? Karena pada satu tahap dalam daur hidupnya, yaitu pada fase vegetatif, protista mirip jamur ini mampu bergerak seperti protozoa. Adapun untuk ciri-ciri umumnya, protista mirip jamur ini memiliki ciri-ciri seperti jamur, antara lain bersifat eukariotik, memiliki membran inti, tidak berklorofil, menghasilkan spora, dan heterotrof. Protista mirip jamur ini ada yang merupakan jamur parasit yang hidup bir, dan juga ada yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Sementara itu juga ada yang sebagai jamur predator yang mirip dengan amoeba dan berlendir. Oke, kita masuk ke klasifikasi dari protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini dibagi menjadi 3 filum. Yang pertama adalah jamur lendir tak bersekat atau Myxomycota, terus jamur lendir yang bersekat atau Acrasiomycota, dan yang terakhir adalah jamur air atau Oomycota. Baik, kita bahas satu persatu dari ketiga filum protista mirip jamur ini. Pertama, ada jamur lendir tak bersekat atau Myxomycota. Ciri-cirinya ini disebut juga jamur lendir plasmodial, hidupnya di tanah lembab, sampah organik, bagian tumbuhan seperti daun dan batang, tumbuhan yang telah roboh atau lapuk, dan air tawar. Ada yang berpigmen cerah, kuning atau orange, tidak berfotosintesis, makanya dia heterotrof hidupnya. Terus fase vegetatif seperti amoeba disebut plasmodium. Makanan dicerna dalam vakuola makanan, terus jika sudah dewasa, plasmodium bereproduksi membentuk sporangium yang mirip dengan sporangium jamur atau fungi. Contoh dari jamur lendir tak bersekat ini adalah Fusarium sp, Didymium sp, dan Fuligoseptica. Terlihat seperti pada gambar. Nah, ini adalah Fusarium sp. Terus yang gambar berwarna kuning atau oranye ini adalah Fuligoseptica. Oke, yang film yang kedua adalah jamur lendir bersekat atau Acrasiomycota. Jamur lendir bersekat ini disebut juga jamur lendir seluler, memiliki tahapan atau fase makan berupa sel-sel yang soliter, hidupnya sendiri. Setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk koloni. Nah, bergerak dengan pseudopodia seperti amoeba, terus memiliki kromosom haploid N, hanya zigot yang memiliki kromosom diploid. Terus reproduksi aseksualnya membentuk tubuh buah yang berisi spora, reproduksi seksualnya dengan singgami sel ameboid. Contoh dari jamur lendir bersekat ini adalah Dictyostelium discoidum, terus Cononia sp, Pondylium sp, dan Acetostelium sp. Dan ini gambar dari Dictyostelium discoidum. Itu untuk ciri jamur lendir bersekat. Untuk ciri yang terakhir, untuk jamur air atau disebut juga Oomycota, cirinya yaitu Oomycota ini artinya fungi telur atau jamur air, water mold. Disebut juga jamur karat putih atau jamur berbulu halus. Jamur uniseluler atau multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Terus Oomycota ini yang multiseluler berbentuk hifa, halus, bercabang, tidak bersekat, terus banyak intinya. Reproduksinya secara seksual yaitu dengan zoospora berflagel 2 atau memiliki flagelnya 2. Reproduksi secara seksual itu pembuahan sel telur oleh inti sel sperma menjadi oospora.
Terus contohnya Saprolegnia, terus Phytophthora infestan, Pythium dan Plasmopara. Dan ini gambar dari, Saprolegnia parasitica dan ini merupakan Plasmopara viticola. Nah, itu merupakan ciri-ciri umum dari ketiga filum pada protista mirip jamur. Protista mirip jamur itu seperti protista yang lainnya, itu memiliki peranan dalam kehidupan. Untuk protista mirip jamur kebanyakan itu parasit, ya, tetapi ada juga yang menguntungkan. Untuk yang menguntungkannya, eee jamur mirip, atau proses mirip jamur ini kebanyakan sebagai dekomposer atau pengurai di lingkungan, ya. Terus beberapa jamur, sebagai dekomposer itu dari kelas Myxomycota dan Oomycota. Nah, untuk yang merugikannya, ini ada Saprogenia sp, ini hidup sapropit pada bangkai serangga yang mati di air dan juga parasit pada ikan dan serangga. Terus ada juga Phytophthora sp, ini parasit pada tanaman kentang, tomat, kedelai, dan tembakau, menjadi berbau busuk dan layu. Terus Pythium sp ini hidup parasit pada tanaman yang sedang berkecambah, makanya penyakitnya disebut penyakit rebah semai. Jadi kecambahnya layu, rebah. Terus yang selanjutnya Plasmopara viticola, ini parasit pada tanaman anggur. Nah, itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan untuk protista mirip jamur ini. Ada tugas buat kalian. Tugasnya itu yang pertama, apakah perbedaan antara jamur lendir plasmodial dengan jamur lendir seluler? Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan, kalian tulis perbedaannya. Yang kedua, tulislah siklus hidup dari jamur lendir plasmodial, itu plasmodial ya, dan siklus hidup jamur lendir seluler. Nah, tugas ini kalian bisa ditulis tangan atau bisa diketik, dikumpulkan di e-learning. Ya, kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan japri melalui WhatsApp atau aplikasi yang lain. Mungkin itu saja materi tentang protista, Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.